love dan lain-lain. Nah, ya memang benar customer itu memang raja, tapi tidak boleh seorang konsumen atau customer sama aja ya. customer itu kan raja, tapi customer itu juga nggak boleh sampai membawa-bawa kita dalam hal pribadi. Contohnya kayak ya dia ngejudge boleh, tapi jangan sampai menghina. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mama, Papa, dan sahabat Tutur Mama. Kembali lagi bersama saya Riandani di acara podcast Tutur Mama. Dan pada kesempatan kali ini ada momen yang pastinya ditunggu-tunggu karena kembali lagi saya ngobrol dengan yang nggak asing lagi ya, karena sudah kalau kita ingat kembali podcast pertama Tutur Mama itu mengobrol, berbincang-bincang dengan beliau ini. Siapakah yang akan menemani saya pada kesempatan kali ini? Sudah ada bersama kita Mbak Yuli. Hai. Alhamdulillah ketemu lagi di Iya. sini. Masya Allah. Kita setiap hari ketemu sebenarnya ya, cuman untuk specially berada di kursi yang istimewa panas ini enggak panas, tapi ini ada kursi yang penuh dengan keistimewaan. Masya Allah, alhamdulillah. Di ruangan baru. Iya, alhamdulillah ya kita. Yang sudah diimpi-impikan. Bagaimana perasaannya? Iya, ini semua juga nggak luput dari support dan juga doa dari sahabat Tutur Mama. Happy banget dan semoga dengan ruangan yang insya Allah kita masih terus berbenah ya, bisa menghadirkan cerita ataupun konten-konten yang jauh lebih bermanfaat. Seperti kayak kali ini nih, pagi hari ini kita mau ngobrol sama Mbak Yuli. Agak deg-degan nih saya dipanggil lagi ke sini, ada apa ya ini? Kan kalau kemarin sebelumnya kita ngobrol-ngobrol tentang story of life-nya Mbak Yuli, perjalanan hidupnya Mbak Yuli. Betul. Tapi sebelum ngobrol lebih jauh, gimana nih perasaan hari ini? Excited, biasa aja? Excited dong. Hari ini pas dapat undangan nih kayak ada apa ini? Kayak kaget, ada apa nih? Ya, alhamdulillah bisa datang kembali ke sini dengan suasana yang baru, keren banget. Nah, alhamdulillah ketemu lagi sama Mbak Ari. Seneng nih sampai agak rapi dikit gitu. Oke, kita kenalan dulu ya, terutama Mbak Yuli ke sahabat Tutur Mama. Mbak Yuli ini siapa dan kita kira-kira mau ngobrolin apa aja di kesempatan ngobrol apa kali nih? ini? Oke. Halo, perkenalkan ulang, saya Yuli. Nah, kebetulan saya ini temannya Mbak Ari di sini di Tutur Mama ini, dan saya sebagai ini ya, pembimbing customer service. Oke, ini wajahnya nih. Jadi kalau misalnya mungkin ya mama-mama atau sahabat Tutur Mama pernah berinteraksi untuk membeli produk-produk kita ini, berarti mungkin pernah ketemu saya via berarti berhubungan dengan Mbak Yuli dan juga sama tim-tim yang ada di dalamnya ya gitu. Oke, Mbak, sebenarnya apa sih peran utama customer service itu dalam dunia bisnis? Peran utama customer service ya ini karena customer service itu kan penghubung, penghubung antara perusahaan dan customer. Tanpa adanya si customer service ini, perusahaan tidak ada jembatan penghubung ke customer tersebut, kayak gitu. Jadi baik buruknya sebuah perusahaan itu juga bisa dilandasi dengan baik buruknya si customer tersebut. Nah, karena yang ada di hadapan customer itu kan customer service, bukan pemiliknya, bukan pengiklannya, bukan CEO-nya, tapi langsung ke customer service tersebut. Oke, berarti segala kondisi apapun, ya kan, mau si customer service-nya kalau customer service-nya buruk, nah pasti nanti perusahaannya juga akan ikut buruk. Kalau customer service-nya baik, perusahaannya itu akan baik. Begitu. Oke. Mbak, berarti kan customer service itu secara nggak langsung itu menjadi badan atau wajah dari sebuah perusahaan itu sendiri ya kan. Tapi kita sebagai manusia, kita juga manusia biasa ya khususnya, kita juga nggak memungkiri kalau yang namanya
mood itu pasti bisa naik turun. Apalagi kalau di sini tuh bukan kebanyakan ya, semuanya ya Memang, perempuan iya. ya, semuanya Iya, betul, perempuan. Dan itu gimana caranya mengelola emosi kita, perasaan-perasaan kita menghadapi customer yang wow, berbagai macam karakternya kayak gitu. Oke. Jadi aku cerita sedikit nih ya Mbak Ari. Boleh. Jadi sebelum saya menjadi pembimbing mereka, teman-teman saya ini ada sekitar 15 orang. Saya itu kan dulunya juga terjun di dunia itu, di customer service. Oh, begitu. berarti udah pernah Jadi merasakan iya, feelnya jadi ya? benar-benar awal aku tuh udah beberapa tahun kan benar-benar menjalani dunia customer service tersebut. Nah, seperti yang tadi Mbak Ari bicarakan, pasti nih akan ada banyak kendala, masalah. Bahkan kita ini kan perempuan nih. Mood kita ini kan nggak selalu on track gitu stabil loh. ya. Bagus terus. Nah, kita itu kan perempuan, apalagi saya itu kan tipe orang yang feeling itu kan baperan nih sebenarnya. Nah, bagaimana sih kita harus menghadapi customer dengan berbagai macam karakter, hiruk pikuknya customer itu gimana. Bahkan ada customer yang tiba-tiba ngechat dengan nada marah-marah, atau mungkin customer yang tiba-tiba nanya kok paketnya nggak sampai-sampai padahal belum order. Pokoknya banyak banget. Nah, itu gimana solusinya? Cara saya menghadapi hal-hal tersebut. Nah, biasanya itu CS itu pasti punya jeda. Nah, contoh kalau saya itu tipe yang melihat customer marah-marah itu jangan dibalas dengan marah. Tapi udah didiamin aja dulu nih, kita dengerin aja sampai dia tuh capek ngechat kita tuh banyak banget, nge-spam gitu loh, nge-spam marah-marah. Nah, itu nggak masalah, yang penting kita itu mengalihkan dulu ke yang lain. Agar apa? Nanti customer yang selanjutnya itu nggak berdampak dari satu customer ini gitu. Jadi lebih baik kita mengesampingkan orang satu ini yang marah-marah, lalu kita menyelesaikan pekerjaan kita dulu. Nah, baru kalau sudah selesai kita urusin lagi orang yang satu ini. Gitu. Jadi dispesialkan nih. Orang yang marah-marah ini dispesialkan. Boleh tahu nggak sih dalam sehari itu masing-masing customer tuh bisa berkomunikasi dengan customer service-nya, maksudnya bisa berkomunikasi dengan customer tuh sampai berapa kepala gitu? Banyak ya, tapi kalau yang sampai intens banget banyak gitu, tuh berapa chatting, nih? Banyaknya berapa nih? Maksudnya kalau yang sampai chattingan agak intens selama itu paling sekitar 30 sampai 60 kepala per hari ya. Harus ngobrol, kayak coba tanya, halo bunda sudah sarapan belum nih, contoh kayak gitu. Siang, bun jangan lupa makan siang ya. Itu tujuannya mungkin kalau kita merasa itu kayak basa-basi ya, tapi itu sebenarnya tujuannya apa Mbak? Tujuannya apa? Agar kita tuh punya relationship gitu loh, ikatan. Walaupun juga ya. Walaupun kita itu kan awalnya orang yang tidak mengenal, nah, kemudian bertemu di suatu perusahaan yang niatnya mau membeli dan menjual, tapi itu bisa menjadi sebuah relationship yang baik gitu. Gitu. Bahkan pernah ada nih yang customer bener-bener datang ke sini ngajak makan di luar, itu juga ada, karena memang itu udah merasakan dia tuh chemistry-nya kebangun. Nah gitu ya, jadi bukan sekedar kamu datang untuk beli, aku melayani, udah gitu aja, tapi kita bisa menjalin relationship yang baik sama customer gitu. Nah itu gimana caranya bisa membangun sampai hubungannya sejauh itu tuh gimana caranya? Nah ini PR-nya untuk si customer service tuh begini ya. Bagaimana caranya kita tidak hanya menjual produk, tapi kita juga bisa membangun kepercayaan, relationship yang baik dengan customer. Itu salah satunya dengan cara kedekatan. Nah, kayak perhatian kecil aja, misalnya contoh menanyakan kabar keluarganya, begitu. Tapi jadi ada nggak yang kadang-kadang sensitif ditanyain hal kayak gitu? Beberapa ada sih, tapi kebanyakan mereka malah suka sama maksudnya sama cara komunikasi kita yang dibangun seperti itu ya, kayak menanyakan anaknya sekarang sekolah kelas berapa, hal-hal kayak gitu kan. Mungkin banyak nih orang yang menganggap apa sih basa-basi kayak gitu, kayak tapi sebenarnya itu tuh membuka jalan untuk kita lebih dekat sama mereka. Nah, contoh kalau kita udah tahu nih, oh ternyata si bapak itu punya anak yang masih usianya 7 tahun. Wah, lumayan nih bisa masuk ke target market kita untuk produk ini. Nah, itu salah satu keuntungan bagi kita. Itu salah cara nggak langsung menganalisis ya? Iya.
salah satu itu keuntungan bagi kita, tapi dari pihak customer itu dia merasakan itu, ih ternyata Mbak CS ini tuh nggak cuma ngomongin produk melulu gitu. Padahal itu keuntungan kita. Kita tahu anaknya dia usia 8 tahun. Wah, itu market untuk produk ini. Nah, kita kan ada banyak produk nih di sini. Jadi nggak cuma ada satu produk aja kayak gitu. Oke. Nah, itu kan kita ada banyak produk dan untuk customer service-nya sendiri tuh Mbak Yuli ini timnya dibagi khusus ini untuk pelayanan customer seperti ini atau semuanya sama? Kalau di sini tuh ada tim, kita bagi 2 tim, namanya tim akuisisi sama CRM. Nah, itu gimana itu? Jadi kalau tim akuisisi ini bener-bener tim ini tuh yang melayani customer pertama kali. Nah, contoh ada customer yang datang untuk menghubungi kita untuk membeli. Nah, kayak gitu. Baru kita melayani itu namanya tim akuisisi. Tapi kalau CRM itu kan tim yang khusus untuk melayani yang repeat order. Nah, jadi kita harus makanya kenapa kedekatan itu sangat dibutuhkan dalam sebuah perusahaan, karena kalau orang itu sudah dekat, sudah percaya dengan kita, mereka itu akan membeli produk kita ulang. Nah, apalagi ya memang kita menjual produk yang bagus dan memang mereka itu merasakan sendiri manfaat dari produk tersebut kayak gitu. Oke. Nah, itu tadi ya berarti kalau kita ingin customer kita itu tetap masih setia bersama kita, artinya kedekatan dengan customer. Dia memang salah satu kuncinya kesuksesan seorang customer service itu memang harus membangun kedekatan dengan customer gitu. Apalagi kalau customer tuh sampai bertanya tentang diri kita ya. Contoh. Ya, Mbak Yuli sekarang tinggalnya di Jogjanya di mana kayak gitu. Terus aslinya mana kayak gitu. Itu kan kayak berarti dia tuh ingin tahu lebih tentang kita, sudah bukan menganggap saya ini penjual. Nah, tapi mungkin mereka tuh sudah menganggap ya kita tuh teman gitu. Sampai ada yang bilang kapan-kapan kalau saya ke Jogja boleh ya main-main gitu. Itu kan kayak kedekatan yang udah merasa klik kan. Sampai ada orang yang bilang begitu ke kita. Nah gitu. Aku mau kembali lagi nih. Jadi tadi itu kan ada 2 kategori ya di customer service itu, ada yang untuk akuisisi di mana itu diperuntukkan untuk melayani customer baru dan juga ada untuk khusus melayani repeat order gitu. Pada intinya pelayanan atau service yang diberikan itu sama aja nggak sih Mbak, atau treatmentnya beda nih? Ada sedikit perbedaan gitu. Kalau treatmentnya itu pasti beda ya. Melayani orang yang baru pertama kali masuk sama melayani orang yang sudah kita kenal. Nah, kalau yang akuisisi itu kan bener-bener kita melayani orang yang belum kita kenal nih, belum tahu karakternya sih. Contoh Bapak Samsudin ini. Nah, contoh Bapak Samsudin ini dia pertama kali datang ke kita mau beli produk. Kita kan belum tahu karakter Bapak Samsudin ini tipenya orang yang pengen cepet atau lambat gitu, maksudnya itu cepet. Kita harus peka di situ juga ya. Dia itu suka komunikasi yang singkat atau bertele-tele. Nah, itu juga banyak karakteristiknya kan. Nah, jadi makanya di awal itu kita harus mengenali si customer tersebut, karakter customer. Nah, makanya setiap itu CS itu sudah menghandle customernya mereka sendiri, jadi mereka itu akan hafal. Kayak gitu. Beda sama yang repeat order, karena kan dia udah tahu nih, contoh Ibu Siti ini, Ibu Siti ini tuh apa tipenya tuh orangnya tuh sat-sat gitu, maksudnya contohnya dia tuh nggak mau bertele-tele, ya udah langsung ditanyain aja ke to the point-nya. Keperluannya apa kayak gitu ya. Tapi kalau ada tipe customer yang memang harus dibujuk-bujuk dulu, dirayu-rayu dulu, contoh stoknya masih ada nih, contoh kayak gitu. Wah Pak, nggak apa-apa kalau stoknya masih ada, kan pengirimannya juga 3-4 hari contoh kalau keluar Pulau Jawa kan. Nanti kalau itu udah habis bisa langsung ada nih Pak, nggak nunggu stok kosong gitu. Kita harus rayu-rayu dulu, padahal dia awalnya nggak mau kan, karena masih ada satu stoknya. Kita harus merayu. Itu customer orang yang mungkin butuh rayuan kayak gitu. Jadi memang banyak tipe-tipe customer tuh macam-macam, dan semua itu kalau CS itu udah tahu karakternya, ilmunya, itu menyenangkan kok Mbak Ari. Ini pasti nanti gitu kita akan ulik lagi ya. Tapi gini Mbak,
yang namanya customer awal Mm-mm. atau yang tadi akuisisi ya, pasti akan kita bimbing Iya. agar mereka itu bisa menjadi customer yang naik Loyal. level, loyal Customer khususnya gitu, loyal. benar-benar menjadi mitra kita Iya. kayak gitu. Nah, itu step by step yang perlu kita bangun selain tadi membangun kedekatan, itu gimana biar mereka tuh ibaratnya nggak cuman jadi konsumen doang gitu Iya, ya. betul. Tapi mereka juga bisa Bermitra. dan bisa bermitra dari dan yang konsumtif doang nih bisa Iya. menghasilkan Misalkan meningkatkan pendapatan betul. mereka kayak gitu. Nah, itu gimana, Mbak? Nah, itu juga adalah salah satu servis dari perusahaan kita ya. Kita itu mencari customer, orang yang sudah beli ke kita. Itu tuh bukan ya udah beli ya udah gitu. Karena ada sih banyak memang customer service yang nggak ngerti polanya kan. Udah yang penting ada orang beli Order. udah gitu. Nah, itu kan sama aja kita tuh membuang berlian yang udah kita genggam gitu. Nah, yang customer sebenarnya yang masih bisa ya, kita perindah lagi ya. betul, sebenarnya itu bisa akan menjadi harga yang lebih mahal gitu, benar, contoh kayak benar. gitu. Nah, customer itu kan datang, mereka membeli produk kita. Nah, artinya mereka itu udah trust, maksudnya percaya sama kita kan. Percaya dengan produk kita, percaya dengan kita. Nah, mereka sudah membeli, jangan langsung didiamkan. Kita harus men-treatment mereka. Kita harus menanyakan produknya sudah datang belum, sudah dikonsumsi Harus belum. seperti itu ya, sepele itu ya. Harus sampai detailnya ke situ. Nah, kalau sudah dikonsumsi bagaimana hasilnya, kita harus menanyakan kayak gitu. Nah, kebanyakan kalau mereka bisa naik ke tahap kedua itu kan repeat order. Nah, tandanya dia itu udah cocok dengan produk kita. Nah, saat mereka udah menjadi repeat order, nah ini nih kita harus genggam dia lebih kuat. Yang tadinya mungkin cuma masih digandeng, ya sekarang kita harus genggam nih, jangan sampai lepas lagi. Nah, dengan cara kita bisa menawarkan contoh flyer produknya, kita bisa menaikkan jumlah pembelian dia, kasih pasti kan pendampingan ya. Ya, setiap produk itu pasti harga jual retail sama harga jual beli berapa itu kan pasti ada Berbeda marginnya. ya. Nah, kita bisa menawarkan harga yang lebih murah dengan pembelian dia yang lebih mahal. Dengan pembeliannya lebih murah tapi lebih banyak gitu. Nah, intinya mereka itu harus dinaikkan stepnya segitu. Nah, baru kita ajarkan ke mereka, Pak mau nggak tak kasih spanduk dipasang di rumah. Loh, buat apa Mbak? Nggak apa-apa Pak, nanti ada yang responnya gitu dulu ya. Ya, buat apa kata dia gitu. Nggak apa-apa, kalau nanti dipasang di rumah, kalau ada yang tanya-tanya kan Bapak ada produknya nih. Nah, bisa buat jualan sekalian Pak. Nah, diledekin gitu aja. Karena ada customer gini Mbak Ari, customer itu ada tipe yang dia itu nggak mau jualan, bener-bener nggak mau. Iya, benar. Tapi banyak juga yang dia itu malah memberikan kontak kita ke teman-temannya. Oh iya, kalau dulu aku belajar itu virus marketing ya. Nah, jadi kayak kalau di Jawa itu getok tular ya. Aku ini enak pakai ini, tuku wae ning kono contoh kayak gitu, beli di sana gitu. Nah, itu ada customer yang kayak gitu. Kita tawarin untuk jualan, mau dikasih spanduk itu nggak mau karena saya tuh nggak mau jualan, maunya cuma buat konsumsi sendiri gitu juga ada. Itu nggak masalah. Nah, yang penting dia kan memberikan kontak kita ke teman-teman yang lain. Nah, kayak gitu. Ada juga yang kita tawarin untuk berjualan, dia mau kita kasih spanduk, dia mau pasang di rumah dan memang itu bisa juga memancingkan akhirnya. Dia merasakan, wah kok ada yang beli, wah kok dapat keuntungan, wah kok dapat duit, kok enak ya, contoh kayak gitu. Nah, sampai akhirnya next, nah pembeliannya bisa lebih nambah kayak gitu. Karena memang udah kepercayaannya itu. Begitu. Berarti kalau misalnya gini nih, kita bangun komunikasi ini, kita contoh aja ya. Dia customer yang cukup loyal dari akuisisi, kemudian dia bisa repeat order juga. Pada awalnya kita menawarkan untuk Pak, kalau misalnya nggak cuma dikonsumsi berjualan gitu. Tapi dia menolak. Itu biasanya kita stop, nggak melanjutkan komunikasi untuk ke arah ke sana atau tunggu dulu langsung lanjut komunikasi lagi ke sana. Itu kita harus tunggu dulu, jangan langsung ada putus semangat. Jangka panjang gitu nggak ada jedanya ada gitu sih ya? paling
untuk beberapa minggu atau kadang bulan, kadang kita tawarin, "Pak bener nih kayak nggak mau jualan," kayak gitu. "Bagus loh Pak ini," karena kan biasanya ibu-ibu itu mereka nggak mau ribet kayak ini packingnya atau gimana. Jadi kita harus menjelaskan sedetail-detailnya. Contoh kita juga bisa menjelaskan keuntungannya. Nah, "Bun ini tuh kalau satu pieces keuntungannya segini loh. Coba kalau ibu bisa jual dalam seminggu segini, kita bisa dapat segini, lumayan loh Bu, bisa buat beli susu anak," kayak gitu. Di rumah tapi bisa mendapatkan penghasilan, kayak gitu. Kita kasih aja masukan. Bener-bener ilmunya tuh harus sedetail itu. Maksudnya ngasih tahu ke customer tuh harus sedetail itu agar dia itu bisa memahami. Kadang kan customer itu kan, "Alah males lah," kayak gitu. Udah males dulu untuk berjualan. Tapi yang penting kita ya namanya customer service, kembali lagi ke sabarnya itu. Oke. Pernah nggak sih ada yang ditawarin sampai sedetail itu, dia nggak tertarik awalnya, tapi one day selanjutnya dia malah tertarik. Ada nggak sih yang kayak gitu, Mbak? Banyak sih. Oh iya, Banyak. itu kenapa tuh biasanya? Banyaknya karena gini, "Oh Mbak, ternyata temenku itu juga konsumsi Demi loh," contohnya gitu. Ya. Terus belinya di mana kayak gitu. Ternyata jauh, ongkirnya sekian-sekian. Aku tak nyetok aja lah buat teman-temanku. Kadang ternyata di dalam satu lingkungan si customer tersebut ada customer yang lain gitu loh. Jadinya daripada ini mending saya aja yang stok buat nyediain mereka kayak gitu. Dan mereka itu baru sadar kan kalau biasanya di desa-desa atau di ini kan pasti ada perkumpulan RT RW, dan mereka itu kan namanya perempuan ya, seringnya kan ngomong ke sana ke sini, ngomong badannya sakit, ngilu gadale. Ternyata, "Oh, aku coba loh konsumsi ini. Lah, aku juga minum ini," contoh kayak gitu. Oh, ternyata tuh banyak circle-nya mereka. Jadi ya daripada mereka beli, contoh satu orang menanggung satu ongkir, lah mending belinya di saya aja, nggak pakai ongkir. Kadang kayak gitu. Ada yang tiba-tiba, "Mbak, saya mau jualan aja lah, ternyata di sini tuh banyak yang konsumsi," kayak gitu. Kayak gitu. Sebenarnya seru Iya. banget ya kalau Iya, kita betul. apa namanya, benar-benar menjiwai, menikmati apa yang kita kerjakan kayak gitu. Tapi Mbak Yuli sendiri nih kan pegang tim yang cukup besar dan ini jadi garda terdepan gitu ya. Karena gini, customer service itu nggak hanya sebatas menjadi pelayan untuk konsumen, tapi ini juga bisa menjadi tolak ukur berkembangnya sebuah perusahaan. Jadi dari pelayanan yang udah kita berikan, kita ternyata misal nih customer kita bosan dengan produk yang seperti ini, dia ingin hal baru. Nah Ya, itu kan bisa jadi perkembangan ya, menghasilkan produk-produk baru misalnya, inovasi-inovasi baru gitu. Betul. Jadi berkembangnya sebuah perusahaan, produk-produk perusahaan itu kan pasti nggak luput dari si customer service. Karena kadang dulu kita cuma punya ada Demil original. Nah, kenapa bisa berkembang menjadi rasa? Karena si customer ini menginginkan hal yang berbeda. Contoh dari banyaknya pertanyaan yang, "Mbak, rasa coklat ada nggak? Mbak, rasa vanila ada nggak?" Kalau dulu kan kita menjawabnya, "Oh belum ada Bun, mungkin di kemudian hari akan ada." Nah, semenjak berbanyaknya data kita kan mengumpulkan data nih pasti. Oh ternyata itu yang menanyakan produk Demil rasa itu tuh banyak. Nah makanya perusahaan pun juga mencari jalan kan. Nah membuat terobosan baru dan akhirnya ada nih Demil rasa-rasa. Nah ini nih yang dicari kayak gitu. Kalau nggak ada customer service, bagaimana caranya customer bisa menyampaikan yang dia inginkan ke perusahaan? Karena dia nggak tahu mau ngomong sama siapa. Kalau sama customer service kan, "Mbak, ini ada nggak yang untuk anak usia sekian?" Contoh, "Saya ini penderita diabetes, bagusnya yang mana?" Atau, "Mbak, ini gimana?" Kan itu bahkan ada konsultasi sampai ke situ ya. Bahkan itu kan semua kan yang menampung kan customer service. Nah, jadi memang benar customer service itu penghubung antara si customer dengan perusahaan. Begitu. Nah, Mbak, karena dia mempunyai peran yang sangat penting ya, customer service itu artinya kita juga memerlukan kualitas sumber daya manusia yang baik juga gitu, sesuai kebutuhan dari perusahaan itu sendiri atau yang memang kita perlukan gitu. Nah, untuk itu pasti kita ada seleksinya ya, atau proses rekrutmen gitu ya kan. Mbak Juli juga memegang peran rekrutmen itu juga? Ya, untuk rekrutmen itu semua sama perusahaan diserahkan kepada saya karena saya tidak langsung kan
yang akan membimbing mereka itu kan saya gitu. Nah begitu. Itu ada SOP-nya nggak sih untuk memilih atau menunjuk dia Menunjuk layak ya. menjadi customer kita, atau oh ini nggak dulu gitu? Gitu. Kalau saya itu kan tahap awalnya itu kan pasti interview ya. Nah saat interview itu karena terlalu banyak orang yang pernah saya temuin nih, jadi saya tuh kayak ya bukan bisa menilai orang gitu ya, bukan ya, tapi kadang tuh kita ada feeling saat ketemu seseorang gitu. Oh, main gitu juga ya? Ya betul. Itu yang ini ya, kayak kita ngobrol sama orang. Oh, aku baru ngobrol sama dia sebentar tapi kerasa udah nyaman. Dia kerasa udah nyaman kan. Nah, kadang itu udah menjadi bahan pertimbangan kayak gitu. Sebenarnya saya bukan mencari orang yang pintar-pintar amat ya. Yang penting dia itu mau belajar. Oke. Mau belajar, enggak Karena minder. itu bisa diasah ya. Nah, enggak minder. Komunikasi di CS, pembangunan komunikasi dengan customer itu sebenarnya bisa diasah ya. Semua itu kan kalau orang yang mau belajar itu kan darinya yang nggak bisa pasti itu bisa gitu. Karena jujur Mbak Ari, aku tuh memang bukan orang yang pintar gitu loh. Oh, merendah ini. Bukan, memang maksudnya saya sekolah negeri aja cuma SD nih. Anda merendah ini. Ya, Aku memang minum bukan ya. memang bukan tipe orang yang cerdas, IQ-nya tinggi, yang kalau sekolah dapat ranking terus gitu, enggak. Ya dapat ranking tapi paling tuh akhir gitu ya. Semua ada tulisan rankingnya, cuma pasti akhir lah. Tapi kenapa bisa sampai di sini? Ya salah satunya karena saya itu belajar gitu. Enggak gengsi, enggak minder, walaupun saya itu anak kampung tapi masih mau jiwanya belajar tuh ada gitu. Pokoknya disuruh ini ya ngikutin gitu, karena memang nggak tahu basicnya. Tiba-tiba belajar ini belajar itu ya ikutin aja gitu. Nanti kan lama-lama bisa gitu. Sama saya itu orangnya kan cerewet banget nih. Banget Jadi nih. kayaknya semua orang di sini udah tahu ya siapa yang paling cerewet, pasti votingnya aku nih nomor 1. Nah itu makanya saya kalau rekrutmen itu suka cari orang yang gembira, suka cari orang yang bahagia, yang dia itu suka ngomong dan humble gitu. Itu penting banget Iya, ya. bagi saya itu penting karena customer service itu nggak bisa diem gitu loh. Maksudnya? Ya nggak boleh diem. Misalnya percakapannya kalau kita sebagai orang awam ini udah berhenti gitu. Ya. Dan itu nggak boleh ya? Boleh. Haram ya? Haram. Jadi bagi customer service itu haram hukumnya percakapan berhenti di kita. Harus dikasih. Nah itu bagus nih. Itu gimana cara yang membangun percakapan kayak gitu nih? Soalnya nih tim-tim kan cowok ya. Kalau si cewek pokoknya itu gitu. Nah itu ilmunya itu panjang banget itu, nanti kalau dibedah mungkin next bisa lah. Ya pokoknya itu percakapan itu nggak boleh berhenti di kita kayak Pak, gimana paketnya sudah datang? Sudah, oke, baik. Ini nggak boleh kayak gitu. Itu gimana bisa? Ya kita harus nanya, paketnya sudah sampai, contoh sudah Mbak. Oh alhamdulillah, bagaimana Pak? Apakah produknya ada kerusakan kayak gitu? Kita harus menanyakan, contoh alhamdulillah Mbak, baik. Oh baik Pak, kalau begitu tolong nanti dikonsumsi sehari 2 kali. Kita kasih komunikasi kayak gitu. Jadi jangan customer dibiarkan kalau udah sampai nih, oh ya udah Pak, nanti dikonsumsi ya kayak gitu. Kita harus menjelaskan, Pak nanti dikonsumsinya 2 kali, pagi atau malam kayak gitu. Baru kan nanti dia akan menjawab lagi, kita harus menjawab lagi kayak gitu. Jadi jangan harus berkesinambungan harus berkesinambungan dan apapun bisa kita tanyakan lah. Berarti ini gini ya, customer service itu kan tipenya beda-beda ya. Misalnya kalau jasa, fokus ke jasa itu kan lebih ke service pelayanan. Kayak misalnya, oh saya ada kendala ini nih, biasanya itu kan customernya yang ngubungin langsung ya, call center kayak gitu. Kalau ini kan beda ya, lebih ke orang mau beli, terus kita bujuk benar-benar dia mantep biar beli kayak biar gitu. Dia itu percaya sih sebenarnya ke kita, percaya ke kita kalau produknya itu asli, produknya itu bermanfaat, produknya itu bakal sampai, dan kita tuh bertanggung jawab atas pesanan dia, atas atas apa yang dia inginkan. Intinya kepuasan dia harus benar dia terpenuhi, itu harus terpenuhi. Kayak contoh beberapa kasus kan ada contoh ngirim produk
tapi ternyata produknya nggak sampai dan atau produknya rusak, tapi perusahaan nggak mau ganti produk tersebut. Itu kan kayak membuat si customer ini kehilangan kepercayaan dengan produk tersebut. Oh iya, Nah, benar-benar. bahkan kadang ada juga yang customer sudah merasakan hal itu dan itu pun membekas sampai ke sekarang-sekarang. Banyak juga kok yang menghubungi kita kayak, "Mbak, alah beneran dikirim nggak nih? Kemarin aku pesan ini nggak dikirim, nggak nyampe," bohong kayak gitu. Nah, itu traumatis seorang customer satu dengan salah satu produk itu bisa menyebabkan ke yang lain gitu loh, dampak ke perusahaan yang lain ya kayak gitu. Jadi makanya kenapa kita harus membuat mereka tuh percaya sama kita. Oke. Kalau misalnya kita tanya nih, 5 skill utama yang harus dimiliki oleh seorang customer service, terutama untuk yang berjualan produk-produk seperti ini, itu apa aja Mbak Yuli? Nah, yang penting itu yang pertama itu keterampilan ya. Keterampilan Nah, apa? keterampilan dalam berkomunikasi. Oke. Nah, bukan keterampilan jahit ya. Karena dulu saya sekolah jahit nih ya, pemirsa, sahabat. Apa namanya? Keterampilan cara dia berkomunikasi ini harus, yang pertama nih harus benar-benar keterampilannya benar gitu. Bukan berarti ada yang benar ada yang salah, tapi itu bagus. Nah, cara keterampilan berkomunikasi itu kan bagaimana cara kita bisa menilai customer, mengetahui karakteristik customer kayak gitu. Kemudian kita juga harus membangun kepercayaan. Nah, membangun kepercayaan kepada customer tersebut. Kepercayaannya itu gimana sih? Bagaimana cara orang itu yang nggak pernah ketemu sama kita, cuma chattingan aja, cuma telepon aja, tapi dia bisa mengeluarkan uang gitu. Gimana cara kita membangun kepercayaan? Oke. Nah, kayak gitu. Terus apalagi ya? Paling ya itu komunikasi aja sih. Keterampilan dalam berkomunikasi. Berarti Poin penting. dua hal itu kalau udah Ya. terpenuhi, nggak usah lanjut 3, 4, 5 Ya, itu udah itu insya Allah udah jalan ya. Pasti karena banyak banget ilmunya. Yang penting kita tuh bisa keterampilan dalam komunikasi, kepercayaan dan belajar gitu aja. Tapi kemampuan berkomunikasi itu menurut Mbak Yuli itu sesuatu hal yang udah ada dalam diri atau emang itu bisa diasah? Bisa diasah. Tapi kalau orang yang sudah memang dia kepercayaan dirinya tinggi kayak aku nih contohnya, ya kuulangi lagi ya, aku memang orangnya tingkat pedenya tuh ada gitu. Karena apa ya, kalau kita itu nggak memulai diri kita dengan rasa percaya diri, kita itu akan menjadi orang yang kayak merasa ih hidup gini amat ya kayak gitu, kayak apa Rendah namanya diri ya. nah itu rendah tuh diri, ya merasa bukan kerdil. benar bukan berarti kepercayaan diri itu tuh kayak sombong, itu bukan ya, beda ya. Sombong itu kan kita memperlihatkan apa yang kita punya dan orang lain nggak punya. Nah, tapi kepercayaan diri itu bisa membuat kita tuh ya kemana-mana tuh kita bisa membaur gitu. Bukan menjadi orang yang minder. Nah, itu karena memang aku dari dulu memang orangnya over pede ya. Jadi menurutku keterampilan komunikasi itu juga berawal bisa dari situ, dan yang jelas yang pasti itu bisa diasah. Dengan cara apa? Belajar. Begitu. Oke nih Mbak Yuli, keren banget ya ngobrol-ngobrol sama Mbak Yuli ini nih. Semoga ini bisa bermanfaat. Oke. Nah, sekarang nih Mbak Yuli di posisi ini menjadi apa namanya? Pembimbing ya. Kayak nggak cuma itu sih sebenarnya, dia merendah terus nih. Membimbing manusia itu nggak gampang loh. Ya kan? Aku pernah dengar cerita tuh kayak gini. Ini kalau salah ya mohon maaf, tapi ini yang aku ingat ceritanya. Jadi gini, orang Mekah sama orang Madinah itu karakternya berbeda. Mengapa? Karena ceritanya gini, orang Mekah itu udah terbiasa berdagang dan berjualan. Yang mereka hadapi itu adalah manusia. Sedangkan orang Madinah itu basically mereka adalah orang-orang bertani. Yang mereka hadapi itu adalah tumbuhan, kayak gitu ya. Okay. Nah, sehingga apa yang kita hadapi itu kan membentuk cara kita berinteraksi, gitu. Jadi orang Makkah itu intonasi atau cara berinteraksi dengan orang itu agak berbeda, ya? keras, nadanya agak keras gitu. Sedangkan orang Madinah itu lembut gitu.
pun ini juga sama ya kan, Mbak Juli akan setiap hari berhadapan dengan orang, nggak cuma dengan customer, tidak hanya dengan orang di luar, tapi juga dengan tim, Ya, gitu betul kan. sekali. Itu kendala-kendala apa aja sih Mbak Juli yang itu bahkan mungkin bisa bikin Mbak Juli nangis, Mbak Juli overthinking, mungkin stres kayak gitu, itu apa aja? Agak berat ya. Minum dulu aja deh biar agak relax. Udah minum tadi colongan. Nah, jangankan kita membimbing banyak orang nih Mbak Ari. Kadang membimbing diri sendiri aja tertatih-tatih ya. Tertatih-tatih. Kita belum benar. Mengendalikan diri sendiri aja itu susahnya minta ampun, kayak sebenarnya aku nggak mau gini nih, tapi harus begini. Nah, apalagi membawa banyak orang dan alhamdulillah perempuan semua. Itu kan kayak ya Allah, bisa nggak ya. Aku pernah ada di titik bener-bener kayaknya aku udah aja deh sampai sini gitu. Really? Ya betul. Aku orang Juli Asia tadi bilangnya I'm so very percaya diri ya. Sepercaya diri itu sampai pernah di posisi overthinking itu. Kayak kenapa? Bener nggak sih aku bisa bantu perusahaan jadi lebih baik? Gimana kalau aku yang bimbing tapi nanti hasilnya nggak baik? Nah, overthinking itu kayak nanti kalau gara-gara aku yang bimbing jadi gini gimana, contoh kayak nggak mencapai apa yang perusahaan berikan, contoh targetkan. Nah, pas setiap perusahaan itu kan pasti ada pencapaian yang harus kita gapai gitu, ibaratnya kayak target gitu. Nah, overthinkingnya gimana kalau nanti malah jadi turun, gimana kalau nanti nggak nyampe, salah aku gitu, kayak semua tuh salah aku. Ibaratnya membimbing aku sendiri aja susah, apalagi membimbing diri sendiri ya. Orang. Nah, yang paling membuat merasa berat itu saat kayak semua ini kan kita berteman. Nah, kita mau profesionalitas banget itu hatiku tuh kayak nggak make sense sama itu gitu, kayak mau gimana sih kayak gini kayak nggak sampai mau menyampaikan itu, padahal nggak tega gitu sama tim ya. Padahal secara profesionalitas aku harus menyampaikan itu. Nah, sedangkan di lain sisi pasti kan kita punya atasan nih yang mungkin tekanannya tuh sebenarnya berat ke kita. Nah, sebenarnya tekanan itu tuh bisa kita bagi ke teman-teman yang lain, karena memang kewajiban yang teman-teman harus berikan belum terpenuhi, makanya atasan kita pasti menekan kita. Nah, kadang itu tuh tekanannya cuma berhenti di aku gitu loh, jadi aku nggak menyampaikan ke mereka. Nah, jadi aku hanya menyampaikannya aja tuh poin-poinnya yang harus kalian capai begini gitu. Makanya kayak merasa itu kayak kok berat banget ya kayak gitu, kok gini amat kayak gitu. Nah, makanya kita butuh teman untuk bicara, kita butuh tim untuk saling ngobrol kayak gitu. Nah, mungkin awal-awal itu akan terasa sangat berat kan. Tuntutannya begini, ternyata belum bisa sampai begini. Nah, itu kita harus saling obrolkan semua gitu loh. Aku harus gimana nih baiknya, aku harus bagaimana nih begininya kayak gitu. Pasti susah Mbak Ari, karena kita mau sama tim itu kayak kita mau menekan, itu juga nggak bisa. Karena kenapa ini? Semua orang itu kan tipenya beda-beda nih. Nah, apalagi banyak orang nih, aku harus dia itu tipe kalau diperingatkan malah ngeyel. Dia itu tipe kalau dikasih tahu langsung nurut. Yang sana itu dia tuh diem wae tapi dia tuh kayak gini, contoh. Itu semua kan tipe-tipe tim kan beda-beda. Jadi orang ya, tipe-tipe orangnya. Tipe-tipe orang kan beda-beda. Jadi nggak bisa sekali menyamaratakan semuanya. Dia tuh tipe orang kalau diajak briefing tuh nggak pernah merhatiin. Maksudnya kayak sibuk sendiri.
tapi dia tuh paham. Ada Oh. yang dia tuh ngeliatin terus tapi ternyata dia nggak paham. Nah itu kan beda-beda, treatmentnya beda. Jadi aku kadang kalau aku tuh mendingan aku ngobrol, Personal. lebih suka ngobrol personal. Aku evaluasi personal sendiri gitu, kayak gitu sih. Dan Oke. beratnya itu ya kita harus seprofesional itu. Padahal kita semua kan berteman, tapi kita harus menjaga profesionalitas itu yang Oh. bagi aku tuh susah banget sih. Berarti Mbak Yuli dengan ini, nah Mbak Yuli berarti kan secara nggak langsung Mbak Yuli ini membangun kedekatan atau komunikasi dengan tim itu adalah kedekatan teman antar teman ya, Ya, seperti itu, bukan atasan dengan bawahan itu, betul. tapi komunikasi antar teman kayak gitu. Nah, dengan penyelesaian masalah misalnya ada memang yang harus dievaluasi, tiap personal itu one by one dipanggil, dievaluasi gitu. Jadi nggak mengevaluasi dalam lingkup besar. Ya, kayak gitu. karena kalau kita mengevaluasinya dalam lingkup besar, karena orangnya kan banyak nih. Jadi mereka tuh akan lebih tidak memperhatikan kita kalau dievaluasi tuh. Jadi lebih enak ngobrol berdua. Lebih mudah diterima juga ya. Gimana target kamu sekian? Kenapa belum sampai sekian? Ada masalah apa? Nah itu biasanya kendala apa aja sih yang dihadapi customer service sampai mungkin sulit untuk sampai targetnya kayak gitu? Menurutku semua customer service itu sebenarnya berpotensi untuk mencapai target ya. Kenapa belum bisa mencapai target? Karena menurutku dia belum mengeluarkan semua effort dia yang effort yang dia punya gitu. Karena apa ya? Semua masalah itu kan bisa terpecahkan dengan salah satunya itu komunikasi. Ngobrol. Aku punya kendala ini nih. Gimana solusinya? Itu pasti akan ada penyelesaian masalahnya. Jadi kadang belum mencapai target itu kenapa? Karena kurangnya komunikasi dan effort yang dia berikan tuh belum sepenuhnya gitu, kayak alah nanti aja lah, males-males gitu. Biasanya karena itu sih. Oh, Karena itu aku pun jadi masalah juga ya. iya, karena dulu aku pun juga gitu, karena kalau aku nggak mencapai target pasti aku sedang ada masalah dengan diriku. Kebanyakan itu apa? Masalahnya pasti orang perempuan pasti itu pernah punya masalah dengan masalah pribadi dia sendiri gitu. Nah ini penting banget nih, ini gimana caranya kita tuh terlepas dari masalah pribadi dengan masalah pekerjaan. Karena kita harus profesional terus Ya, dong gitu. tapi itu agak susah. Tapi bisa kan? Bisa. Nah berarti kan ada treatment sendiri, itu gimana caranya Mbak Yuli? Nah, kalau dulu aku tuh pernah kayak gini ya. Setiap kita bangun tidur, kita tuh harus langsung membuang semua masalah kita dalam kantong kresek. Coba aja ditinggal dulu aja di rumah. Berarti harus kresek terus ya? Ya. Baru nanti kalau kita udah sampai kantor, kita harus menjadi manusia yang baru gitu. Jangan sampai masalah yang ada di rumah kita bawa. Apalagi customer service itu kan pasti punya ponsel pribadi dan ponsel perusahaan. Nah, aku dulu tipe orang yang jarang sekali main ponsel pribadi saat bekerja waktu menjadi customer service ya. Karena di ponsel pribadiku ini banyak masalahnya. Ya kadang mungkin ada Shopee pay later atau apa gitu. Itu kan masalah kan. Nah, chatting lagi 88 ya promo 77 kan itu. Duh, aku bagian nggak promonya itu kan membuat kita tuh nggak fokus, buyar kan pikirannya kayak gitu. Jadi kita tuh harus menjadi pribadi yang bisa membedakan, yaitu butuh kedewasaan sih Mbak ya, butuh kedewasaan sih. Dan itu nanti perlahan-perlahan seiring berjalannya waktu itu akan terbentuk sendiri kayak gitu. Jadi nggak bisa langsung instan, oh kamu harus bisa membedakan masalah pribadimu sama perusahaan kayak gitu. Makanya kalau ada yang curhat, aku tuh lagi ini Mbak, kepikiran ini. Ada yang ada cerita ke Mbak Yuli gitu ya? Ya ada, contoh kayak aku begini Mbak, apalagi banyak nih ada masalah sama cowoknya atau apa gitu, sama ya pasangan, ya keluarga mungkin kayak gitu ya. Ya udah nggak apa-apa, ditinggal dulu aja. Atau kamu mau saya kasih waktu berapa untuk menyelesaikan masalah ini kayak gitu. Maksudnya contoh, entah menyelesaikannya gimana kan itu urusan mereka, yang penting kamu mau fokus bekerja atau mau saya kasih waktu berapa menit, contoh 15 menit kamu selesaikan masalah ini dulu. Karena mereka ya udah Mbak, ini tak tinggal aja gitu. Kadang kayak gitu, ada yang ya udah aku selesaiin dulu ya. Ya mereka berbeda-beda.
caranya. Makanya gimana caranya ya, komunikasi itu harus dikomunikasikan ke saya. Kalau saya bisa menyelesaikan masalah mereka sendiri ya itu kan salah satu privilege kan. Nah, tapi kalau memang masalah itu bersangkutan dengan perusahaan dan harus aku sampaikan kepada atasan, ya pasti akan aku sampaikan kepada atasan gimana solusinya. Aku punya masalah ini, aku nggak bisa nyelesain. Contoh begitu. Oke, keren-keren ya. Oke, berarti Mbak Yuli ini basically-nya emang udah lama menjadi customer service ya? Ya, betul. Aku dulu juga pernah tahu jadi customer service waktu aku kuliah. Enak kan? Aduh. Jadi gini, aku dulu freelance kan waktu masih kuliah, biasalah ya mahasiswa nyari-nyari tambahan cari-cari cuan gitu ya kan. Aku nggak dapat ilmu gimana harus berkomunikasi untuk menjadi customer service itu kayak gimana. Yang dalam pikiran aku kala itu yang penting ini beli produk yang kita jual. Ya itu kan makanya kenapa ada orang yang dia beli, saya melayani udah. Iya, aku mikirnya gitu dulu kan, hanya sebatas kayak gitu. Tapi kalau misalnya customernya emang humble gitu, maksudnya kan kita save kontaknya nih. Jadi kan kita lihat rutinitas atau story yang bisa kita lihat mereka. Gitu kan. Itu jadi teman gitu. Tapi ini tadi aku jadi tersadar juga kenapa dulu mungkin aku nggak bisa membangun kedekatan sampai sejauh itu. Karena kalau misalnya mereka marah, aku juga kepancing marah gitu. Bayangin coba kita juga masih kuliah ya waktu masih sibuk kayak gitu. Labil kan gitu. Labil gitu, kita kepancing juga gitu dan ternyata itu yang perlu kita hadapi ya. Kita bukan jangan sampai kepancing, kita hadapi, kita kelola gitu. Kalau customer marah itu ya ada ya diam. Tapi ya. Jadi nggak boleh kalau dari Mbak Yuli sendiri kalau misalnya menghadapi atau timnya Mbak Yuli juga kalau menghadapi customer yang marah-marah kayak gitu tuh gimana? Kan kalau customer itu kan kadang marah-marah lewat chat nih ya. Biasanya saya senengnya telepon aja. Oh, langsung di telepon? Iya. Emang dia nggak bergebu-gebu masih ini? Kayak dia telepon, dia ngomong, Pak sudah. Oh gitu. Ih kayak ngobrol sama anak ya? Iya. Kayak ngobrol sama anak tantrum tuh loh. Nah ini coba dong dicontohin misalnya nih. Aku tuh pernah ya waktu jadi customer nih ya. Aku dikata-katain, wah binatang lah bang. Iya gitu, banyak gitu juga kan. Ada yang bilang sampai, gue laporin polisi lu ya. Iya gitu. Sama. Dan posisinya itu saya habis praktikum waktu masih kuliah itu ya. Dosennya itu kan emang gak killer gitu ya kan. Wah sangat gak stabil banget. Kepancing saya gitu. Sampai pernah juga hampir ketipu juga gitu kan. Sampai saya bilang saya akan melaporkan ke undang-undang IT gitu kan. Kayak gitu. Dia malah makin yang marah gitu. Iya. Ujungnya malah di-blok bukan. Gak kepikiran sampai. Tapi yang gitu. Lebih kerennya lagi nih Mbak Ari, ada customer yang bener-bener awalnya tuh marah-marah banget, tapi ujung-ujungnya mereka tuh beli. Nah itu gimana nih? Ini ilmu mahal nih. Iya. Makanya ya itu tadi, customer itu kalau marah biarin aja, kayak kita lihat anak lagi tantrum. Ayo gendong sini, gendong ibu. Mah apa sih dia tambah tantrum kan? Kayak contoh, Mbak gimana sih ini produk kamu, saya tuh minum kok malah jadi nyeri atau sering pipis dan lain-lain. Kamu tuh penipu ya, dasar kamu atit gitu ya. Kalau ada sampai gini, sumpahin ya Mbak, semua keluarga kamu bahkan sampai ada ini, aku laporin kamu ke polisi Mbak. Aku ini mbahku tuh dukun santet, aku gitu ya? Ada sampai segitunya juga ada. Makanya udah kita dengerin aja. Kalau dia udah namanya anak kalau tantrum kan pasti dia capek kan. Nah sama pasti ada titik capeknya ya. Customer itu kalau udah ngomong terus dengan ngotot kan capek. Yang penting isi hati dia keluar aja dulu semua yang gitu penting ya. Dia tuh meluapkan. Dia tuh kayak cuma butuh diperhatiin sebenarnya namanya. Pak sudah, saya bilang kayak gitu. Mbaknya digituin beneran ya? Beneran? Iya, Pak sudah. Terus gimana sih mbaknya ini, saya tuh lagi malah mbaknya santai banget nih. Gini Pak, baru dijelaskan produk kita ini kan memang herbal, nggak ada efek sampingnya. Kalau mungkin Bapak kok sering pipis, mungkin itu pengeluaran dari detox untuk tubuh kita. Nah nanti coba ditunggu dulu Pak 1-2 hari. Gimana? Apakah Bapak itu memang bagus? Maksudnya kan ada nih customer yang memang detoxnya, pengeluaran racunnya tuh dari situ. Memang
dia konsumsi Demil itu 1-2 hari kadang badannya itu tuh bangun malah nyeri. Lah tapi setelah itu dia tuh nggak ngerasain nyeri-nyeri yang sebelumnya lagi gitu loh. Itu tuh banyak yang kayak gitu. Nah, namanya anak kecil yang pinginnya beliin permen tapi malah dikasih nasi, pasti kan dia akan nangis kan. Nah, itu sama kayak customer kayak gitu. Jadi kita harus bener-bener melayani dia. Pak, sudah. Nah, kita jelaskan begini. Awas ya Mbak, kalau besok sampai aku sakit lagi nih, tak laporin kamu ke polisi kayak gitu. Ya nggak, iya Pak, nggak apa-apa, nanti dihubungi lagi. Nomornya nggak ganti kok, masih ini. Malah ditantu Iya, gitu ya. iya. Kalau udah, ya udah. Ternyata memang dia yang salah. Kadang ada yang ngaku, Mbak maaf ya kemarin saya marah-marah. Iya Pak, nggak apa-apa. Kadang kayak gitu. Wah saya padahal takut banget loh Pak. Gitu. Tapi sok santai aja. Contoh kayak gitu. Jadi Malah jadi berdamainya ya, kayak gitu ya. kadang customer sendiri yang bilang, Mbak maaf ya kemarin saya marah-marah kayak gitu. Ya nggak apa-apa, kayak maaf ya Mbak kemarin saya nggak percaya sama Mbak kayak gitu. Ya banyak yang kayak gitu. Itu sih serunya kita dengerin. Tapi ada nggak sih hal yang berkesan banget itu yang sampai saat ini tuh bikin bersyukur banget ya bisa berkesempatan untuk menjadi customer service gitu? Banyak banget ya, karena pasti kita punya banyak teman. Customer service itu kan kita anggap sebagai teman kita, sebagai keluarga. Konsumennya Ya, atau customer service-nya nih? konsumen. Konsumennya. Konsumen itu kan kita anggap sebagai teman kita ya. Bestie. Ya bestie. Kan mereka pasti sering kan pasang-pasang story atau apa. Kadang kita komen, contoh dia pas story lagi jalan-jalan, wah Pak kok nggak diajak tuh kayak gitu, kayak gitu. Besok kapan-kapan kalau pas main ke Jogja tak mampir. Contoh kayak gitu kan, kayak dia tuh udah menganggap kita bestie banget gitu. Sampai ada yang banyak juga yang kayak gini, Mbak udah nikah belum? Ke anak-anak yang lain nih Itu banyak. dulu aku selalu digituin Ya, customer banyak genit. Iya, customer genit namanya. Malah banyak yang jodoh-jodohin sama anaknya. Mau nggak sama anak saya kayak gini? Banyak sih kayak. Ya, hal-hal unik kayak gitu tuh membuat kita tuh wah seru juga ya ternyata. Pernah juga apa namanya? Dikasih lebihan. Transfer contoh total produknya 210. Contoh dikasih berapa? Mbak, itu sisanya buat Mbak aja kayak ada yang kayak gitu. Atau ini buat beli pulsa atau apa itu ada juga. Jadi pengen jadi customer service. Itu pernah ada juga. Berarti, seru sih, seru. Pada intinya adalah kedewasaan emosional itu penting banget ya. Dan juga skill berkomunikasi itu juga harus kita kuasai juga gitu. Paling yang paling utama adalah kedewasaan emosional. Gitu kedewasaan emosional, keterampilan dalam komunikasi dan belajar sih membangun kepercayaan. Oke. Thank you banget nih Mbak Yuli udah banyak ngobrol seputar hiruk pikuk ya warawiri di dunia customer service ini. Mungkin ada beberapa hal yang belum bisa tersampaikan, ada yang bisa nih disampaikan di sini. Apa ya kira-kira yang mau disampaikan? Ya pokoknya setiap customer service itu juga manusia ya, tolong nih. Jadi customer service itu kan ini ya, tetap manusia biasa yang kadang-kadang kalau dia walaupun terlihatnya menggunakan emot senyum mungkin kita sedang jadi jangan langsung ini ya. Iya, walaupun kadang kita lagi terkecoh gitu tetap ya. kita harus menggunakan emotnya senyum, menggunakan emot love dan lain-lain. Nah, ya memang benar customer itu memang raja, tapi tidak boleh konsumen atau customer sama aja ya. Customer itu kan raja, tapi customer itu juga nggak boleh sampai membawa-bawa kita dalam hal pribadi. Contohnya kayak ya dia ngejudge boleh, tapi jangan sampai menghina dalam diri kita gitu loh. Kan banyak ada juga sih customer yang apa namanya tiba-tiba langsung ngejudge diri kita, nyumpahin kita kayak gini. Nah, itu sebenarnya kan nggak etis juga ya sesama manusia. Kita kan customer kan juga manusia bukan robot gitu loh maksudnya. Jadi kalau kamu mengucapkan hal itu kan juga kurang baik. Nah, karena kan dari cara bicara kita kan itu mencerminkan diri kita. Nah, kayak gitu. Makanya kalau pengen dianggap sebagai customer itu raja, ya raja itu kan sifatnya ngomongnya kan juga berwibawa gitu, nggak yang sembarangan kesana kesini gitu. Gitu aja sih. Ada nggak sih apa ya
trik atau hal yang biasa Mbak Juli lakukan ke tim agar dia tuh setiap hari tuh ke-recharge terus energinya kayak gitu? Karena mereka tuh tuntutan ada juga harus Semangat ya. semangat, harus berhadapan dengan orang yang karakter, kemudian suasana yang berbeda-beda. Yang baik. Ada nggak Mbak? Ya kuncinya satu sih, dikasih makanan aja. Oh gitu. Jadi banyak kan, karena mereka itu kan pasti lebih semangat kalau mereka tuh udah terisi energinya. Makan, kadang kalau pagi tuh makan belum, walaupun bawa makanan sendiri-sendiri tapi kita makan bareng yang gitu aja. Nah terus kita kasih semangat, saling, pokoknya kalau ada masalah kita harus saling komunikasi kayak gitu. Karena yang selalu aku sampaikan ke teman-teman itu begini, kalau aku negur kalian, kalau aku agak keras dengan kalian, itu murni bukan karena aku membenci kalian secara personal, tapi karena ini profesionalitas. Itu yang selalu aku ucapkan sama mereka. Jadi kalau aku menegur si A, menegur si B, bukan karena aku membenci dia secara personal atau pribadi, antara aku nggak suka dia nih, bukan ya, tapi karena profesionalitas yang memang kamu salah. Itu sih memang itu sering aku ucapkan agar mereka itu tidak menganggap saya itu sebagai orang yang keras, tapi ya mereka itu menganggap aku sebagai orang yang profesionalitas. Itu sih. Oke, harapan Mbak Yuli nih untuk secara pribadi dan juga untuk teman-teman tim di customer service sendiri apa kira-kira? Kalau harapanku untuk aku pribadi, mudah-mudahan aku bisa semakin lebih dewasa lagi. Semakin bisa membimbing mereka di jalan yang baik. Jalan yang baik menuju perusahaan yang lebih baik gitu. Untuk teman-teman yang penting tetap mau belajar gitu aja. Oke, thank you ya sekali lagi ya udah mau ngobrol-ngobrol lagi bersama kita di sini. Semoga apa yang disampaikan Mbak Juli dan perbincangan kita ini bisa menjadi informasi yang bermanfaat tentunya. Amin. Sukses selalu buat Mbak Yuli. Thank you, Ari. Salam ya buat tim-timnya, teman-teman tim. Saya sampaikan. Oke, sampai jumpa di perbincangan selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.